Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ke-36. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya, membukanya dan membacanya bersama-sama dengan saya. Kita akan memulai dengan pembacaan dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnya lah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah di sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada kuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membumbuh sedikit dari darah itu pada kuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya, dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah 1 roti bundar yang tidak beragi, 1 roti bundar yang diolah dengan minyak, dan 1 roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka,
lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil darah domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya, masaklah daging itu di depan pintu kemah pertemuan. Di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentabisan, seperti yang telah kuperintahkan, dengan berkata, Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya. Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan selama 7 hari, sampai kepada genapnya perayaan pentabisan, karena perayaan pentabisan akan berlangsung 7 hari lamanya. Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan Tuhan kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa penabisan jabatan imam atas Harun dan anak-anaknya merupakan perintah Tuhan, agar mereka disucikan atau dikuduskan untuk pelayanan yang melayani sebagai imam besar di hadapan Tuhan dengan penuh ketaatan dan hidup yang kudus. Dari sini kita dapat melihat, selain Imam Harun dan anak-anaknya, tidak boleh ada yang dengan sembarangan datang melayani Tuhan dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Karena tentunya dipandang sebagai dosa oleh Tuhan dan langsung dihukum mati. Dari sini kita dapat melihat bahwa begitu sangat pentingnya jabatan imam, karena mereka dipilih langsung oleh Tuhan, dipanggil, diperlengkapi, dikuduskan, dan kemudian diutus oleh Tuhan sendiri untuk menjalankan tugas sebagai pengantara di antara umat atau jemaat dan Tuhan. Mereka tentunya harus belajar tidak boleh main-main dalam tugas pelayanan dan melayani Tuhan. Karena tentunya kalau mereka melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dan melayani Tuhan dengan sembarangan dan main-main dengan tidak penuh kekudusan dan ketaatan, tentu hukuman bagi mereka adalah kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah panggilan Tuhan bagi Imam Harun dan anak-anaknya ketika mereka dipanggil, dipilih, diperlengkapi, dan dikuduskan dan diutus oleh Tuhan melayani di antara Tuhan dan jemaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini kami belajar bahwa panggilan sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, sebagai pendeta datangnya dari Tuhan, bukan karena dari diri kami yang mau sukarela melayani Tuhan, tapi karena Tuhan yang sudah tetapkan, Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, dan Tuhan yang memperlengkapi, menguduskan setiap hamba-hambanya melayani di antara umat dan Tuhan. Kiranya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, imam-imam, dan sebagai jemaat Tuhan menyadari setiap panggilan yang dipercayakan Tuhan bagi kami, dan kami melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan memberkati.